YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Pemirsa, jelang Ramadan, harga kebutuhan pokok di sejumlah daerah melonjak. Dan salah satunya harga daging ayam potong yang naik signifikan sejak sepekan terakhir. Menjelang bulan Ramadan, harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Pulau Jawa naik. Salah satunya di Pasar Baru Kuningan, Jawa Barat. Harga daging ayam potong tembus Rp40.000 per kilogramnya. Sebelumnya harga ayam potong per kilogramnya hanya Rp32.000 hingga Rp33.000. Kenaikan ini terjadi akibat harga dari distributor yang naik sejak 2 hari terakhir. Tak hanya daging ayam, harga cabai merah dan cabai hijau di pasar ini juga ikut naik. Cabai merah dengan harga Rp40.000 kini mencapai Rp60.000 per kilogramnya. Cabai hijau Rp30.000 dari sebelumnya hanya Rp25.000 per kilogramnya. Sementara harga komoditi lainnya seperti bawang, tomat, kentang, dan lainnya masih stabil. Di Pasar Nusukan Solo, Jawa Tengah, harga daging ayam potong juga naik Rp5.000 per kilogramnya. Dari harga sebelumnya Rp33.000 menjadi Rp38.000 per kilogramnya. Pedagang mengatakan kenaikan harga sudah berlangsung selama seminggu terakhir. Ia pun tidak heran harga daging ayam naik karena di tingkat peternak pun harga sudah tinggi. Sementara harga daging sapi juga naik Rp10.000 dari Rp120.000 menjadi Rp130.000 per kilogramnya. Hal yang sama juga terjadi di Pasar Legi Jombang. Harga daging ayam potong sejak seminggu terakhir naik dari Rp28.000 menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Harga daging ayam di pasar ini tinggi lantaran menurunnya stok pasokan daging ayam yang masuk pasar. Kondisi ini juga dikeluhkan oleh masyarakat dan beralih membeli komoditi lain yang harganya lebih murah. Pedagang pun mengeluhkan kurangnya daya beli masyarakat. Rata-rata pedagang daging ayam potong biasanya dapat menjual 40 hingga 50 kg per harinya. Sejak harga naik hanya dapat menjual 20 hingga 25 kg per hari. Pedagang pun meminta pemerintah turun tangan agar harga ayam dan kebutuhan lainnya jelang puasa terkendali. Tim kontributor iNews melaporkan. Untuk meningkatkan daya saing pelaku UMKM dalam negeri, pemerintah akan menaikkan jumlah pinjaman kredit usaha rakyat yang sebelumnya Rp50 juta menjadi Rp100 juta. Sementara untuk pinjaman dengan plafon Rp500 juta sampai Rp10 miliar akan ditingkatkan menjadi Rp20 miliar. Presiden Joko Widodo meminta pembiayaan kredit usaha mikro kecil menengah dapat ditingkatkan menjadi 30% di tahun 2024 mendatang. Untuk mencapai target itu, pemerintah akan meningkatkan besaran pinjaman kepada sektor UMKM. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan menaikkan jumlah pinjaman untuk kredit usaha rakyat tanpa jaminan, yang sebelumnya Rp50 juta menjadi Rp100 juta. Sementara untuk pinjaman dengan platform, Rp500 juta sampai Rp10 miliar akan ditingkatkan menjadi Rp20 miliar. Selama ini pendanaan UMKM kita berada di level 18-20% dari total kredit, di mana Bapak Presiden meminta bahwa diberikan tantangan yang lebih besar agar ada peningkatan secara lompatan, sehingga Bapak Presiden memberikan arahan bahwa kredit UMKM ini ditargetkan di tahun 2024 adalah lebih dari 30%. Jadi dari rata-rata 20% diangkat menjadi lebih dari 30%. Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah program untuk memberikan tingkat suku bunga rendah kepada para pelaku UMKM. Pemerintah memproyeksikan suku bunga yang akan ditawarkan akan berada di kisaran 6%. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemerintah terus mendorong UMKM bangkit setelah dihantam badai pandemi COVID-19. Pemerintah akan menggelontorkan stimulus sebesar 400 miliar rupiah pada akhir April mendatang. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada 20 April mendatang akan memberikan stimulus bagi sektor usaha mikro kecil dan menengah sebesar 400 miliar rupiah. Meski belum menyebutkan secara rinci stimulus yang akan diberikan, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan akan mencairkan stimulus sebesar 2 triliun pada Juni dan Juli mendatang, serta mengalokasikan dana PEN sebesar 699 triliun atau naik 21% dari realisasi PEN 2020 yang akan disebar untuk 5 klaster. Kelima klaster mencakup perlindungan sosial sebesar 157,41 triliun, kesehatan 176,3 triliun, UMKM dan korporasi sebesar 186,81 triliun, program prioritas sebesar 125 triliun, dan insentif usaha sebesar 53,86 triliun. Dan juga nanti stimulus 400 miliar, itu tanggal 20 bulan ini akan diluncurkan, dan juga Juni-Juli akan diluncurkan 2 triliun, saya ulangi 2 triliun untuk Bangga Wisata Indonesia. Dan ini saya pikir langkah-langkah pemerintah yang betul-betul sangat proaktif untuk membangun ekonomi kita ini lebih kuat. Nah, saya juga ingin menginformasikan bahwa dari hasil pantauan kami, kita punya belanja modal, belanja barang itu kira-kira 1.300 triliun. Seiring dengan pemberian stimulus bagi UMKM, pemerintah juga terus menggenjot UMKM untuk memanfaatkan penjualan secara online atau digital, di mana Luhut menyebutkan selama setahun terakhir, sudah ada 4 juta UMKM yang masuk platform online untuk memasarkan produknya. Dengan angka itu, secara menyeluruh, UMKM yang sudah naik kelas hampir 13 juta dan ditargetkan mencapai 30 juta UMKM pada 2023. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Sebuah bank BUMN menyalurkan kredit usaha rakyat kepada 3.400 petani jagung di Kecamatan Lilir Liau, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Program ini diharapkan mampu mendorong pemulihan ekonomi nasional. PT Bank Negara Indonesia atau BNI terus berkomitmen untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui kredit usaha rakyat atau KUR untuk petani dan nelayan di wilayah 07 Sulawesi Selatan. Di Kabupaten Sopeng, BNI menyalurkan kredit usaha rakyat sebesar 40 miliar rupiah kepada 3.400 petani jagung dengan lahan seluas 4.000 hektar. BNI bersama pemerintah daerah mengawal proses produksi dari penanaman, panen, hingga penyediaan jaminan pembeli. Dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan kerjasama penjamin hasil produksi dan jaminan asuransi. Pada saat panen, nilai jualnya menjadi turun, ya, karena tidak ada jaminan pembeli. Nah, di sini kita siapkan off-taker yang akan menjamin pembelian hasil pertaniannya, sehingga harga yang dijual oleh para petani kita sesuai dengan harga pasar yang berlaku, bukan harga yang dibuat oleh kelompok-kelompok tertentu, sehingga ujung akhirnya kita harapkan kesejahteraan petani kita, khususnya di wilayah kerja BNI dan lebih khusus lagi di Kabupaten Sopeng ini akan lebih meningkat lagi, dan kita harapkan akan menggerakkan sektor-sektor ekonomi yang lain. Acara yang dilangsungkan 6 April 2021 di Kecamatan Lilir Rilau dihadiri Wakil Bupati Sopeng, Lutfi Halide, serta unsur forum pimpinan daerah Kabupaten Sopeng. Saya berharap ke depan ini Pak Timbil bukan saja komoditi padi, jagung. Kami berharap bagaimana bisa membiayai komoditi strategis lainnya seperti padi, kedelai, dan beberapa komoditi pertanian lainnya yang diusahakan oleh masyarakat. Kedepannya, BNI Wilayah 07 akan mengembangkan klaster pertanian dan nelayan di Kabupaten Goa, Nrekang, dan Bombana, Sulawesi Tenggara. Dari Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, 6 tahun sudah iNews hadir untuk menjadi yang pertama sebagai televisi yang mengutamakan kecepatan dan juga akurasi. Nah, ini di tengah pandemi yang melanda dunia, iNews tetap setia menyuguhkan tayangan yang informatif dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan independensi. Pandemi menuntut organisasi untuk berinovasi agar proses bisnis tetap berjalan di tengah situasi yang tidak berjalan normal. Sebagai televisi yang berkomitmen untuk berperan aktif dalam usaha melawan COVID-19, iNews memberikan penganugerahan kepada kementerian, perusahaan BUMN, dan juga swasta, sehingga berhasil mengangkat kinerja perusahaan di masa pandemi. Penilaian terhadap para nominator dilalui dengan 2 mekanisme. Mekanisme pertama adalah untuk perusahaan, swasta, dan nasional alias BUMN. Selanjutnya tahapan presentasi nominator terbaik dilakukan secara virtual pada 17 hingga 19 Maret di hadapan Dewan Juri. Dan berdasarkan penilaian Dewan Jurilah, pemenang masing-masing kategori diputuskan. Kemudian mekanisme kedua yakni untuk kementerian dan lembaga nasional, yang dirangkum oleh tim MNC Riset yang kemudian diseleksi oleh juri internal, yang terdiri dari para pemimpin redaksi MNC Group. Melalui penilaian final juri kehormatan, pemenang masing-masing kategori untuk kementerian dan newsmaker. Melalui penilaian final, juri kehormatan pemenang masing-masing kategori untuk kementerian dan newsmaker diputuskan. Film dokumenter tentang kehidupan anak-anak dan wanita hamil di dalam penjara segera rilis. Film ini bertujuan untuk membuat gebrakan regulasi bagi perlindungan wanita dan anak-anak yang ada di dalam penjara. Masa anak-anak harusnya menjadi momen penting bagi membentuk jati diri penerus bangsa. Namun apa jadinya jika anak-anak harus hidup di dalam penjara? Lam Horas Film mengemas kisah kehidupan wanita hamil dan anak-anak di dalam penjara yang tersisihkan dari kepedulian masyarakat. Digarap lebih dari 1 tahun, film Invisible Hopes dibuat tidak untuk menyalahkan pihak tertentu. Sebagai produser film, Lam Tiar berharap karyanya mampu merubah nasib wanita hamil dan anak-anak yang ada di dalam penjara. Sebuah film yang mengungkapkan kenyataan baru yang belum pernah kita lihat, yang belum pernah kita tahu akan kenyataan anak-anak yang lahir dan terpaksa hidup dan dibesarkan dalam penjara. Ini yang kita harapkan sebagai mengungkapkan fakta baru untuk kita semua, untuk masyarakat dan negara, sehingga bisa dipakai sebagai bahan diskusi untuk menemukan solusi baru yang lebih baik bagi perempuan hamil dalam penjara, terutama anak-anak yang mereka lahirkan, karena anak-anak ini adalah generasi penerus bangsa kita. Invisible Hopes ditargetkan akan tayang pada Mei 2021. Film dokumenter ini juga mendapat dukungan Kedutaan Besar Swiss dan Norwegia. Dari Jakarta, Virga Agesta, Pandu Laras, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini sejumlah sekolah di ibu kota akan mulai menggelar proses belajar mengajar tatap muka. Selengkapnya sesaat lagi, iNews Pagi segera kembali.